Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Kitabul buyu'i ini satu kitab yang menerangkan tentang jual beli, wa ghairiha dan selainnya, minal muamalati dari jenis transaksi. Waduh, ada repot yang ini ya? Lanjutin jangan kajian ini. Kita fokus ibadah ya. Gimana ini lanjut? Lanjut dulu apa? Dalam bahasa Arab, jual beli itu al-buyu'u, jama dari bay'un. Menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu menurut bahasa. Jadi kalau menukar sesuatu dengan sesuatu berarti termasuk di dalamnya sesuatu yang bukan harta. Yang penting masuk tukar. Di sini jelaskan seperti khamr. Kalau definisinya seperti itu. Tetapi definisi menurut syara' atau istilah yang terbaik dari definisi itu adalah tamliku ainin maliyatin, memberikan kepemilikan benda yang berupa harta, bimuawadati, dengan tukar menukar, biidnin syar'in, sesuai dengan syariat. Au tamliku manfaatin mubahatin, atau memberi kepemilikan manfaat yang mubah, ala ta'bidi bitamanin maliyin, untuk selamanya dengan harga sesuatu, harga harta itu. Jadi ada harganya. Kalau definisinya seperti ini maka tidak termasuk ke dalamnya hutang. Jadi hutang bukan jual beli. Kalau disebut dengan bi'idni syar'iyyin tidak termasuk bagi riba. Riba tidak termasuk jual beli. Tapi termasuk dalam jual beli ini adalah pemanfaatan, pemilikan hak untuk membangun. Kemudian tidak termasuk harga upah atau nilai upah untuk jenis sewa. Jadi sewa bukan jual beli, karena ujrah itu bukan termasuk samanan atau nilai harga satu benda. Al-buyu'u, jual beli itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Bai'u ainin musyahadatin, yang pertama jual beli yang disaksikan, nampak barangnya atau hadir bersama antara penjual dan pembeli, fajaizun, maka itu boleh. Yang penting terdapat syarat-syarat dari barang yang diperjualbelikan, yaitu barangnya harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan si penjual itu punya penguasaan terhadap benda itu, benda yang dijual. Dan jual beli itu harus terdapat ijab qabul. Ijab itu berarti apa? Menyerahkan. Qabul, menerima. Kalau nikah juga ada ijab, ada qabul. Yang ijab siapa? Wali. Yang qabul, mantan laki. Seperti ucapan si penjual atau kuasanya, bi'tuka wa malaktuka bikada,
aku menjual kepadamu atau aku menyerahkan ini dengan nilai segini. Yang kedua, ucapan pembeli atau kuasanya, ishtaraitu wa tamallaktu, aku membelinya atau aku memilikinya. Itu namanya akad jual beli. Wa bai'u syai'in mausufin, dan yang kedua, jual beli sesuatu dengan sifat-sifat dimati yang ada di di benda itu, barang itu. Fajaizun, itu juga boleh. Idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi, ketika ditemukan sifat atas benda yang, atas barang yang disebutkan tadi. Ini sebutnya jual beli salam, nanti ada bab tersendiri. Jadi orang jual beli seperti jual beli online, kan barangnya nggak dipegang, tapi sifat-sifatnya digambarkan. Itu boleh. Wa yasihu encan gitu. Wa bai'u ainin ghaibatin lam tusahad wa lam tusaf fala yajuzu. Dan yang ketiga, jual beli barang yang enggak kelihatan dan tidak bisa dilihat dan tidak bisa digambarkan, maka tidak boleh. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Seperti orang menjual barang yang nggak kelihatan, dalam karung. Jual beli dalam karung naon eta? Jual besina eta. Untuk ketinggalan eta tidak boleh. Wa yasihu, dan sah bai'u kulli tahirin, jual beli setiap yang suci, muntafa'in bihi, dan bermanfaat, barangnya bermanfaat, mamlukin, dan dapat dimiliki. Wala yasihu, dan tidak sah bai'u ainin najisatin, jual beli menjual barang yang najis. Wala ma la manfaata fihi, dan tidak ada manfaatnya. Tidak sah jual beli barang yang tidak ada manfaatnya, dan barang yang tidak suci, najis. Jual beli, bagaimana sekarang itu jual beli pupuk kandang. Pupuk kandang itu kan najis ya, namanya juga kotoran hewan, kan najis. Bagaimana jual beli itu? Makanya itu dikaji, ternyata akhirnya bukan jatuh kepada barang, tapi harga jatuh pada proses dan transfer. Jadi kan ada jual beli pupuk kandang kan ya, kan ada ya. Pupuk kandang kan najis, itu dijual belikan. Itu dihitung harganya bukan di ain najisnya, tapi diproses. Bagaimana si pupuk kandang dari yang begitu asalnya sampai jadi pupuk, jadi dihargakan itu dan sebagainya, banyak sekali. Itu maksudnya barangnya memang najis. Beda dengan misalkan barangnya kena najis, beda. Pakaian, jual pakaian, tapi ada najis, itu beda. Yang dijual pakaian yang najis itu mah. Itu seperti itu. Nah, ini fikih ini menjangkau ke semua hal. Ada ibadah mahdoh, berarti sholat, puasa, ya. Ada ibadah ghair mahdoh,
jual beli ini adalah bagian dari kajian fikih, yaitu bidang muamalah. Muamalah itu hubungan orang dengan orang. Transaksi itu penting. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup membangun kehidupan tanpa adanya transaksi. Ya, karena semua yang kita makan itu melalui proses transaksi. Semua yang kita pakai itu melalui proses transaksi jual beli. Ada orang misalkan di sini bajunya boleh bikin sendiri, bajunya dia nggak beli, bahannya bikin sendiri, ada? Nggak ada, pasti dia beli dari orang. Ya, misalkan minuman nih, emang kita bikin sendiri? Oke lah, air dari Allah misalnya, ada lah. Nah terus ngambil air dari bawah bumi sampai ke jadi gelas, emang nggak pakai proses? Pakai. Ada sanyo, ya, ada paralon, ada pipa, ada pipa paralon, ada keran, ada ember, ada katel, ada kompor, ada gasnya, baru bisa dimasak. Udah gitu matang, diwadahin pakai gelas, gelasnya beli. Mana kita yang hasil sendiri? Semua kehidupan ini perlu transaksi, sehingga dalam transaksi ini tidak bisa dibatasi berdasarkan sekat-sekat agama, suku, ras, nggak bisa. Makanya dibolehkan transaksi dengan siapapun. Coba kita misalkan saklek, mau transaksi hanya orang Islam aja yang mau beli baju kok. Sekarang nih, misalkan ini kita pakai sarung. Sarungnya ini dari mana? Dari toko. Toko dari mana? Distributor. Distributor dari mana? Dari pabrik. Pabrik yang dari mana? Ya pastilah hubungannya sama orang-orang itu juga yang punya produk. Ya entah agamanya apa, kan gitu. Saya mau belinya di Pak Haji. Iya, beli Pak Haji, belinya di mana? Pak Haji itu misalkan yang kita kenal itu udah soleh dah gitu, tapi dia kan cari untung juga, namanya dagang. Pasti dia jual belinya juga dengan cari yang murah. Nah, yang berani murah biasanya mana biasanya? Berani murah. Orang berani jual murah mana biasanya? Cina lagi kan, Cina. Coba yang berani murah, mana ada? Bapak-bapak, ibu-ibu, apa namanya, ke Mekah, oleh-olehnya sejadah, sorban, apa lagi? Baca coba made in-nya. Made in Turki. Turki bahannya dari mana? Bahannya dari Cina juga kok. Karena yang bisa bikin ini murah itu Cina. Karena nggak tahu itu dia bagaimana sistemnya. Nah, jadi jual beli itu tidak bisa dibatasi dengan sekat-sekat perbedaan orang, baik agama, baik ras, suku dan lainnya. Kenapa? Karena tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri. Gitu. Karena kehidupan di dunia ini dibangun bersama-sama.